kembali masuk ke dalam persekutuan atau pertemuan yang keempat mengenai seri kehidupan orang Kristen yang normal. Baik, saya tetap mohon saudari bisa tetap di dalam doa karena memang di sini hujan deras ya. Saya sambil ngomong harus sambil pelan-pelan mendengarkan. Oke, baik. Saudari, mari kita sebelum mulai adalah baik saya mengajak kita sama-sama mari kita berdoa ya. Saya pimpin saudari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas Tuhan yang terus berbicara kepada kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya manusia Allah yang sejati. Tuhan, Kau telah meletakkan satu teladan, satu kehidupan, satu kesaksian kepada kami. Tuhan, malam ini kami sungguh perlu Dikau sekali lagi memberikan kami roh hikmat dan wahyu, sehingga kami bisa melihat perkara kehidupan orang Kristen yang normal. Tuhan, karena Engkau mendambakan kami tidak hanya menjadi orang yang telah diselamatkan, tapi Tuhan, Engkau ingin mendapatkan satu umat, satu kerajaan, di mana Tuhan, Kau mendapatkan sekelompok orang yang menempuh kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan, kami mohon Kau berkati setiap pembicaraan firman-Mu. Tuhan, kuduskan setiap peralatan yang kami pakai, jaringan internet Kau kuduskan Tuhan. Biarlah setiap saudari yang hadir malam ini, juga hamba-Mu yang berbicara, kami bisa bersama-sama menikmati perkataan Tuhan. Kiranya Tuhan kuasa-Mu juga mengalir di tengah-tengah kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah. Amin. Baik, puji Tuhan, saudari, saya akan share screen. Ya. Oke. Apakah saudari kelihatan screen-nya? Ya, terlihat dengan jelas. Amin. Oke, baik. Amin. Oke, baik. Saudari, pada malam ini kita akan melanjutkan seri bedah buku mengenai kehidupan orang Kristen yang normal. Saudari, apa itu orang Kristen yang normal? Ya. Banyak orang berkata Kristen yang normal adalah orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang normal adalah orang Kristen yang seperti superhero. Dia bisa melakukan segala. Tetapi kalau kita membaca sungguh-sungguh apa yang di dalam Alkitab, kita akan melihat bahwa orang Kristen yang normal tidak lain adalah gambaran kehidupan Tuhan Yesus Kristus dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi, sebenarnya saudari, ketika kita membahas kehidupan orang Kristen yang normal, kita membahas kehidupan Yesus tercetak, terduplikasi, dinyatakan, diperhidupkan di dalam hidup kita. Semoga perkataan awal ini kembali membawa kita melihat bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan Kristus dinyatakan di dalam hidup kita. Nah, saudari, malam ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua mengenai bagaimana jalan atau syarat menempuh kehidupan orang Kristen yang normal, yaitu jalan yang kedua. Dasar ayat yang menjadi acuan pembahasan kita pada malam ini adalah Roma pasal 6 ayat 11. Dalam ayat ini ada 3 kalimat atau 3 frase yang perlu kita perhatikan baik-baik. Pertama adalah dikatakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kita akan nanti memakai waktu ya sedikit banyak membahas apa yang dimaksud dengan memandang. Memandang apa? Bagaimana yang dimaksud memandang? Bagaimana mengaplikasikan memandang di dalam hidup kita? Lalu yang kedua adalah kita akan membahas bahwa kamu telah mati bagi dosa. Maka kita akan melihat kata
kamu telah mati. Kemudian yang ketiga adalah, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudari, pada malam ini kita akan membahas 3 hal. Pertama adalah memandang. Kedua adalah kamu telah mati bagi dosa. 3 adalah dalam Kristus Yesus. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya merasa kita perlu kembali mereview ulang dari awal mengenai buku seri kehidupan orang Kristen yang normal. Maka saya membuat ada sebuah bagan untuk kita bisa pahami sesudah. Di dalam Roma pasal 6 ayat 8, kita bisa merangkai atau meringkas mengenai kehidupan orang Kristen yang normal. Adalah di sisi negatif, di sisi masalah, ada 2 hal. Jadi sesuai tadi saya di awal mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan Yesus dinyatakan, diperhidupkan di dalam diri kita. Namun, saudara, kita harus tahu bahwa ada 2 masalah yang menjadi penghalang besar, sehingga kehidupan Yesus tidak bisa langsung diperhidupkan di dalam diri kita. Masalah yang pertama adalah adanya dosa. Adanya perbuatan dosa, adanya sifat dosa di dalam kita. Oh, ini yang menghalangi kita. Karena kehidupan Kristus adalah kehidupan yang kudus, kehidupan yang tidak bercela, kehidupan yang sempurna, kehidupan orang Kristen yang normal. Maka di dalam pertemuan pertama, kita membahas ada darah Kristus. Haleluya, saudari. Ada darah Kristus. Darah Kristus menanggulangi apa yang telah kita lakukan. Segala perbuatan dosa kita. Saya pernah memberikan saudari ilustrasi. Bukan hanya dosa yang lalu. Bukan dosa yang hanya sekarang. Bahkan dosa yang akan datang. Oh, darah Kristus berkhasiat menanggulangi, menghapus, mengampuni seluruh perbuatan dosa kita. Mengampuni kita. Bahkan penebusan Allah, penebusan Tuhan adalah forgive and forget. Mengampuni dan melupakan semua dosa. Haleluya, saudari. Memang kita punya masalah dosa. Tetapi hari ini kita punya darah Kristus. Kemudian, saudari, di dalam pertemuan kedua kita melihat ada salib Kristus. Salib Kristus adalah menanggulangi yang menjadi problem, menjadi alat, menjadi bejana yang sering kali dipakai musuh untuk membuat kita menjadi manusia berdosa. Yaitu melalui salib Kristus menanggulangi diri kita, menanggulangi manusia lama kita. Tubuh daging ini, manusia lama inilah yang membuat dosa. Oh, tapi salib Kristus telah melepaskan kita. Sehingga hari ini kita tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa. Haleluya, saudara. Hari ini sepatutnya kita bersukacita. Karena ada darah Kristus yang mengampuni, yang melaksanakan pengampunan dan melupakan segala dosa-dosa. Lalu kita juga punya darah Kristus. Menanggulangi apa adanya kita. Melepaskan kita dari belenggu dosa. Oh, haleluya. Sehingga kita bisa memiliki jalan masuk, memiliki langkah, memiliki awal untuk menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Nah, saudari, maka mulai minggu yang lalu, kita akan melihat syarat menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Inilah yang akan kita bahas satu demi satu. Saya berharap saudari tidak melewatkan setiap minggu, setiap hari Rabu. Karena kita akan perlahan-lahan bersama-sama memasuki. Kita berbicara bukan berarti kita sedang melangkah.
kita sedang menempuh kehidupan orang Kristen. Maka syarat yang pertama adalah kita perlu mengetahui. Mengetahui bukan sekedar, oh ya tahu, bukan. Bukan sekedar, oh tahu di otak, tahu di teori, bukan. Tapi mengetahui di sini ada perkara wahyu. Minggu lalu sering saya memberikan ilustrasi. Apa itu wahyu? Wahyu adalah, kita selubung kita, yang menutupi kita. Seperti kamera ini saya tutup dengan tangan saya. Menjadi sebuah selubung. Sehingga tidak bisa terlihat. Tetapi ketika wahyu datang, terang Allah datang, menyingkapkan, sehingga kita bisa mengetahui, melihat jelas, mengetahui. Inilah wahyu. Nah, saudara, maka syarat yang kedua yang akan kita bahas malam ini adalah memandang. Setelah mengetahui, kita perlu memandang. Apa yang dimaksud memandang? Mengapa harus memandang? Bagaimana cara memandang? Kita akan bahas pada malam ini. Nah, kalau saudari, perlu baik-baik kita memiliki roh yang terus mau terbuka. Memiliki hati yang sederhana. Memiliki telinga yang mendengar. Memiliki pikiran yang diperbarui. Kita akan melihat apa itu memandang. Lalu selanjutnya, ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan melihat mempersembahkan diri kepada Allah. Dan terakhir adalah hidup di dalam roh. Jadi saudari, syarat menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Paling sedikit ada 4 yang dasar. Pertama adalah kita perlu mengetahui melalui wahyu. Perlu wahyu Allah. Kedua adalah kita perlu memandang. Ketiga adalah kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Allah. Ketiga adalah kita perlu hidup di dalam roh. Amin. Ya. Saudari, maka kita akan membahas ayat demi ayat. Kata memandang adalah dimulai dari ayat Roma pasal 6, ayat yang ke-11. Ya. Di dalam ayat ini dikatakannya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Saudari, di dalam ayat ini dikatakan, hendaklah kamu memandang. Memandang apa? Maka kita perlu melihat ayat sebelum-sebelumnya. Ya, dengan cepat, karena kita sangat dibatasi oleh waktu, maka saya langsung mengambil, khususnya di dalam Roma pasal 6 ayat 6. Karena ini membicarakan juga bahwa kita telah mati bagi dosa. Di dalam ayat 6 dikatakan, karena kita tahu. Sesuai kalau perhatikan ini adalah ayat yang dibahas minggu lalu. Karena kita tahu, itu kita menerima wahyu, kita mengetahui bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita memperhamba diri lagi kepada dosa. Jadi saudari, melalui ayat 6, kita menerima sebuah wahyu. Kita mengetahui bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Tidak dikatakan manusia lama kita akan. Tidak dikatakan manusia lama kita sedang. Tetapi dikatakan manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini ada sebuah fakta. Telah rampung. Yaitu manusia lama kita. Sewaktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak hanya Tuhan disalibkan. Tapi manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasa. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, setelah kita tahu, maka ayat 11 dikatakan, hendaklah kamu memandang. Kita perlu memandang apa yang kita tahu. Apa yang kita pandang? Karena kita tahu manusia lama telah turut disalibkan.
maka kita perlu memandang bahwa kita telah mati bagi dosa. Dan kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oke. Kita akan bahas pelan-pelan, saudara. Maka dengan dua ini, saya boleh mengambil sedikit sebuah kesimpulan atau sebuah rangkaian kali, yaitu rahasia kita memandang, rahasia kita melihat, memandang bahwa kita telah mati bagi dosa karena ada wahyu. Maka saudari, saya sangat mengingatkan, ya, kita tidak boleh melupakan berita minggu lalu. Setiap hari kita perlu wahyu dari Allah. Tanpa wahyu, liarlah rakyat. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kita perlu memiliki wahyu. Karena itu Paulus juga berdoa di dalam Efesus pasal 1. Semoga Allah memberikan roh, hikmat, dan wahyu. Sesudah malam ini kita juga perlu berdoa. Sambil kita mendengar, mari kita dalam roh kita berdoa. Tuhan, berikan aku roh, hikmat, dan wahyu. Supaya Tuhan aku bisa melangkah maju. Kalau aku belum ada wahyu, maka berita malam ini tidak ada gunanya. Karena berita malam ini perlu berita minggu lalu. Bagaimana kita bisa memandang, bagaimana kita bisa melihat kita telah mati, maka perlu wahyu. Setiap hari saudara, Anda bangun pagi, Anda datang pada firman Allah. Bukan berusaha untuk menelaah, bukan berusaha untuk mengetahui, bukan berusaha untuk menghafal, tapi kita mohon Tuhan berikan aku wahyu. Tuhan singkapkan mata rohani, bahwa aku mengetahui sampai sejelas-jelas. Wahyu sesudah. Tentu minggu lalu kita berkata, mendapatkan wahyu perlu berdoa. Saya perlu berdoa. Hanya melalui berdoa kita baru bisa mendapatkan wahyu. Makin kita berdoa, makin kita mendapatkan wahyu. Oh, sesudah apa lawan kata dari wahyu? Selubung. Makin kita berdoa, satu selubung diangkat. Makin kita berdoa, selubung yang lain diangkat. Makin sering kita berdoa, kita terwahyukan. Baik, saudari, maka semoga kita ingat kata kesimpulan sederhana ini. Rahasia memandang adalah wahyu. Oke. Nah, saudari, maka dari dua ini kita melihat, kita bukan memandang untuk mati, tetapi kita memandang dari mati. Apa artinya? Karena kita memandang apa yang telah kita tahu. Di dalam Roma pasal 6 ayat 6 dikatakan, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Telah turut disalibkan. Maka ketika kita memandang bahwa kita telah mati. Kita bukan memandang untuk mati. Bukan memandang, rusak. Tuhan, aku perlu mati. Aku perlu memikul salib. Perlu memandang, bukan. Telah mati, saudara. Nah, mari kita lanjutkan. Maka kita mulai masuk perlahan-lahan, saudara. Jalan maju yang kedua adalah memandang. Apa arti memandang? Saya besarkan aja supaya kita bisa baca ya. Saudara, apa arti memandang? Memandang dalam bahasa Yunani adalah logizomai. Memandang dalam bahasa Yunani adalah logizomai. Apa artinya logizom? Yaitu menghitung. Atau seperti orang membuat buku keuangan. Saudara, ini sangat menarik. Ya. Kalau memandang dianggap seperti seorang pelukis. Dia berusaha setelah dia memandang satu gambar, satu pemandangan, lalu dia mulai melukis. Maka belum tentu hasil lukisannya 100% seperti pemandangan yang dia lihat. Pasti ada perbedaan. Kalaupun persis mirip,
warna degradasinya pasti beda. Warna degradasinya beda. Warna-warnanya berbeda. Sehingga tidak sepenuhnya sama. Nah, lalu juga seperti orang membuat tulisan, mendeskripsikan. Ketika melihat sesuatu perkara, lalu mendeskripsikan. Berusaha membayangkan. Memandang di sini bukan membayangkan. Karena membayangkan itu bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Membayangkan, bahwa manusia lama telah disalibkan. Maka saya memandang bahwa aku telah mati, memandang, membayangkan. Pasti berbeda. Bayangan saya dengan bayangan saudari pasti beda. Waktu saudari membayangkan aku telah mati. Ya, kita mungkin memang seperti ayat tadi dikatakan bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita memandang seperti membayangkan aku telah mati. Pasti berbeda. Pandangan saya dengan pandangan saudari bisa beda. Kalau artinya adalah membayangkan. Nah, banyak orang Kristen hari ini memahami kata memandang di sini adalah seperti membayangkan atau menganggap. Nah, menganggapnya saya dengan menganggapnya saudari bisa beda. Tetapi firman Tuhan sangat detail. Firman Tuhan berkata, memandang dalam bahasa ini adalah menghitung. Menghitung itu eksak, saudara. 1 tambah 1 sama dengan 2. Di Indonesia 1 tambah 1 sama dengan 2. Di Malaysia 1 tambah 1 tetap sama dengan 2. Di China 1 tambah 1 tetap 2. Di Amerika 1 tambah 1 tetap 2. Di pelosok dunia manapun 1 tambah 1 tetap adalah 2. Karena eksak. Maka saudari, ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya kamu memandang, adalah seperti orang menghitung. Sama persis. Tidak berkurang sedikit. Jadi saudari, apa itu memandang? Memandang menunjukkan bahwa kita harus menghitungnya sebagai satu fakta. Saudari, fakta tidak bisa diubah. Kita mau menyangkal pun, fakta ya tetap fakta. Nah, saudari, misalnya, ya, saya mau menyangkal bahwa langit itu bukan biru. Saya tidak percaya langit itu biru. Saya tidak percaya tuh langit itu warnanya biru. Menurut pandangan saya, langit itu warnanya merah jambu, pink. Saudari, saya mau menyangkal bagaimanapun, tetap fakta adalah fakta. Saudari, hari ini, Tuhan berkata, manusia lama kita telah disalibkan. Saudari, ini adalah sebuah fakta. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dikurangin, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa diabaikan. Anda mengabaikan pun tetap fakta, saudara. Haleluya. Inilah langkah yang kedua. Kita perlu memandang, menghitung, membukukan sebagai satu fakta. Oke. Maka bicara fakta, saudara. Maka ini adalah bicara pemandangan iman. Saudara, iman adalah penerimaan terhadap fakta Allah. Kita berkata kita beriman karena kita percaya kepada perkara, bukan perkara yang akan datang, tapi kita percaya kepada apa yang telah terjadi. Karena itu dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudari, langkah kedua, syarat kedua, jalan maju kedua, untuk kita bisa menempuh kehidupan orang Kristen. Setelah kita menerima wahyu, kita perlu memandangnya. Kita perlu menghitungnya. Menghitung apa yang kita tahu. Menghitung apa yang Tuhan wahyukan pada kita. Itulah yang dimaksud dengan iman. Saudara. Melihat, percaya
bahwa itu telah terjadi. Saudari, hari ini ada orang berkata, Allah bisa, Allah dapat, Allah pasti, atau Allah akan. Tapi belum tentu orang itu benar-benar beriman. Karena iman yang sejati selalu berkata, Allah telah melakukan. Amin, saudara. Mari hari ini kita berkata, Allah telah melakukan. Oh, Allah telah menyalibkan manusia lama kita. Haleluya, saudari. Inilah iman. Tak perlu melatih iman kita, menghitung wahyu yang Tuhan bukakan pagi ini. Barulah ini dibukukan pada kita. Saudari, puji Tuhan atas kata memandang, yaitu menghitung. Tidak bisa diubah oleh perkara apa. Kita akan melihat nanti. Nah, saudari, namun di dalam faktanya, di dalam pengalaman kita, iblis selalu si penggoda itu menguji, membuat kita meragukan fakta. Karena itu, saudari, sering dalam hidup kita, ya, kita mengalami banyak godaan, banyak hal-hal yang menggerus, membuat kita apa? Ragu akan fakta ilahi. Misalnya, saudara, kita berkata, manusia lamaku telah disalibkan. Aku telah mati bagi dosa. Lalu iblis pernah berkata, bukankah kamu barusan berpikir jahat? Bukankah barusan kamu berkata-kata yang tidak sopan? Bukankah tadi kamu mulai mengingini barang sesamamu? Bukankah kamu tadi cemburu? Selalu ada perkataan membuat kita meragukan fakta ilahi. Saudara, kalau Anda mengalami ini, saya beritahu kepada saudara, Anda bukan orang yang pertama. Ya, Hawa, Adam adalah orang yang pertama mengalami. Mari saya bacakan. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat 16 sampai 17. Allah berkata, atau Tuhan Yehova berkata kepada manusia, itu kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Saudara perhatikan, saya ada membantu saudara highlight bahwa firman Tuhan berkata, sebab pada hari engkau memakan, engkau akan. Ini adalah sebuah fakta yang Allah telah beritahukan. Ini harusnya menjadi sebuah wahyu bagi Adam. Bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi di dalam Kejadian pasal 3, ayat 4 sampai ayat 5. Mari kita lihat. Ular yang mewakili iblis berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak mati. Apa ini, saudari? Meragukan fakta ilahi. Allah telah berfirman. Firman Allah adalah ya dan amin. Firman Allah adalah benar. Yaitu, tatkala kamu memakannya, maka kamu akan mati. Tapi apa kata iblis? Sekali-kali tidak. Sekali-kali kamu tidak mati. Kamu tidak akan mati. Saudari, inilah iblis si penggoda. Dia terus mengganggu, merusak, mengkandaskan iman kita. Membuat kita meragukan fakta. Pelan-pelan kita melihat situasi, melihat kiri, melihat kanan, melihat apa yang terjadi pada kita, melihat yang terjadi pada orang lain. Lalu kita mulai ragu. Tuhan, kau berkata, oh, aku telah mati karena dosa. Kita lihat lagi kelemahan kita. Kita lihat orang lain. Kita lihat si A, kita lihat si B, kita lihat si C.
lalu kita mulai ragu. Lama-lama kita mulai meragukan firman Allah. Lama-lama kita meragukan diri Allah sendiri. Saudari, inilah si penggoda. Dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui. Nah, lihat saudari. Awalnya dia mulai meragukan fakta ilahi. Lalu dia mulai membisikkan kepada Hawa untuk meragukan perkataan Allah. Meragukan firman Allah. Dia berkata, Allah itu tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matanya akan terbuka. Kamu akan seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, moga kita diterang. Moga kita menerima wahyu bahwa iblis si penggoda selalu menggeruskan perasaan kita. Karena itu saudara, nanti kita lihat kehidupan orang Kristen yang normal adalah hidup oleh roh, bukan oleh perasaan. Iman timbul dari pendengaran. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, Paulus berkata. Saudara, inilah memandang. Memandang perlu iman. Iman bukan karena melihat. Ketika melihat keadaan kita, tentu kita akan meragukan fakta ilahi. Kita melihat keadaan orang lain, kita akan meragukan fakta ilahi. Mari, pakailah iman kita. Mari, datanglah pada firman Tuhan. Doa baca firman Tuhan. Latih iman kita. Maka kita akan memandang. Kita akan menghitungnya. Fakta ini bisa menjadi pengalaman kita. Nanti kita akan lihat. Saudari, iblis adalah pembohong ulung. Jangan mengira ia hanya berbohong dengan perkataan. Ia bisa menggunakan tanda, perasaan, pengalaman palsu untuk menggoyahkan iman kita terhadap firman Allah. Saudari, tidak hanya tanda, perasaan, bahkan pengalaman palsu. Kadang kita bisa berkata, gak perlu baca Alkitab lagi. Biar kamu baca Alkitab dapat apa? Emang kamu diberkati? Firman Tuhan itu susah. Gak bisa dilakukan. Apa ini, saudara? Iblis pembohong ulung. Tak perlu melatih iman kita. Oh, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sesuai baca ini perlu iman. Oh, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Haleluya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Sesuai baca ini jangan melihat ke kondisi Anda. Baca ini, lihatlah Tuhan. Pandanglah firman-Nya. Pandanglah dengan iman. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sekarang Anda lihat diri Anda. Anda berkata, setiap orang yang dari lahir Allah tidak berbuat dosa. Benar enggak? Serius nih. Yang benar. Kok saya beda ya? Sorry, inilah perasaan. Godaan. Mari latih iman kita. Harus berkata, Tuhan, kupercaya pada firman. Kau berkata, setiap orang yang lahir dari Allah. Haleluya, aku lahir dari Allah. Aku dilahirkan dari roh, air dan roh. Aku tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam aku. Dan benih tidak akan dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Seri bacalah firman Tuhan ini dengan iman. Jangan membacanya dengan memandang diri Anda, tapi bacalah dengan iman. Iman ini di mana? Di dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam Roma pasal 6 ayat 11 tadi dikatakan, dengan demikian hendaknya hendaknya kamu memandangnya. Lalu terakhir dikatakan dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah menggenapkan segala keselamatan bukan di atas diri kita secara pribadi, tapi di dalam diri Kristus. Dikatakan kamu telah disalibkan. Manusia lamamu telah disalibkan. Di mana? Di dalam diri Kristus.
Kita perlu punya pemandangan iman. Tapi pandangan iman kita perlu di dalam Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sesudah saya mengutip di dalam Alkitab Bahasa Inggris versi G.N. Darby. Ya, Mr. Darby menerjemahkan, iman adalah substansiasi atau substantiating dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa ini substansiasi? Substansiasi adalah kemampuan untuk atau kekuatan untuk membuat benda itu menjadi real. Sesuai tadi ayat yang tadi kita baca, supaya ini menjadi real, kita perlu iman. Perlu iman, Tuhan, aku lahir dari Allah. Tidak akan berbuat dosa lagi. Perlu iman, saudari. Perlu menggunakan iman mensubstansiasi. Perlu menggunakan iman untuk membuatnya menjadi real. Perlu menggunakan iman ini masuk ke dalam Tuhan. Harus berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Tapi aku lahir dari Allah. Benih ini adalah Kristus itu sendiri. Oh, haleluya, aku perlu di dalam Kristus. Tidak akan berbuat dosa. Saudari, saya mengutip satu perkataan di dalam buku Kehidupan Orang Kristen yang Normal, dikatakan iman selalu menghadapi sebuah gunung. Gunung keadaan yang nampaknya bertentangan dengan firman Allah. Bukankah begitu, saudari? Kadang kita membaca firman, wah, kita bersuka cita, kita mendapatkan wahyu. Lalu ini menjadi iman, maka mulailah ada gunung yang membuat kita ragu, membuat kita mempertimbangkan, benar nggak ini? Tapi sering iman. Oh, iman. Iman ini harus melampaui gunung. Bagaimana caranya? Bukan dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita, tubuh kita, mata kita, selalu melihat yang kelihatan. Selalu melihat diri kita. Kita perlu tinggal di dalam Kristus. Kita perlu berakar di dalam Kristus. Kita perlu membangun kehidupan yang tersembunyi di dalam Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudari, puji Tuhan. Ya. Tinggallah di dalam aku. Tuhan berkata. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, apalagi tidak berbuat dosa. Hanya di dalam Kristus. Baru kita bisa berbuah. Salah satu buahnya adalah tidak berdosa. Oh, salah satu buahnya adalah sukacita. Salah satu buahnya adalah damai sejahtera. Sesuai perlu di dalam Kristus. Jangan lihat situasi. Hari ini banyak hal membuat kita tidak ada damai sejahtera. Melihat situasi, melihat kejadian, nonton berita, kita perlu tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Setiap hari ketika Anda datang pada firman, Anda perlu tinggal di dalam Tuhan. Oh, Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus, aku mau tinggal di dalam. Setiap kali mulai ada meragukan fakta ilahi, saya perlulah tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, cinta padamu. Mungkin kita melihat keadaan kita lemah, terus berkata, Tuhan, Kau hanya memandang padamu. Kau tidak mau memandang pada keadaan. Tuhan, memang kalau di dalam diriku aku lemah, tapi di dalam Kristus aku kuat. Berpalinglah pada Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Saudari, maka, oh haleluya,
kita bisa berbuat sesuai apa yang kita lihat dan kita terwahyukan pada kita. Yaitu perlu tinggal di dalam Tuhan. Sesuai ada sebuah prinsip ilahi, yaitu Allah telah melakukan pekerjaan keselamatan di dalam Kristus, bukan di dalam kita secara perseorangan. Karena itu, sejarah Kristuslah yang akan menjadi pengalaman dan sejarah rohani kita. Melalui kita tinggal di dalam Kristus, mengenakan Kristus, mengambil Kristus. Oh, kita bisa mengalami sejarah Kristus menjadi pengalaman dan sejarah rohani kita. Saudari, kita manusia punya kebaikan, tetapi kebaikan kita terbatas. Tapi di dalam Kristus, oh, tidak terbatas. Kita bisa mengasihi orang, tapi kasih kita mungkin memilih. Kasih kita adalah tidak berseri-seri. Kita bisa mengasihi kalau orang mengasihi kita. Tapi kasih Tuhan adalah kasih sampai pada puncaknya. Amin, saudari. Kadang saudari di dalam pelayanannya, saya menemukan ada orang-orang yang memang sulit dilayani. Tapi justru kalau saya merenungkan di depan Tuhan, semua orang-orang itu Tuhan sediakan untuk membawa saya belajar tinggal di dalam Tuhan. Ya, satu kali saya bersekutu bersaksi dengan seorang saudara. Saya berkata, saya ada melayani satu keluarga. Ya. Keluarga ini sulit sekali dilayani. Keluarga ini sulit, susah, perlu dibantu. Kita bantu. Kita memikirkan solusi, membantu dia. Setelah dibantu, bukan mengucapkan terima kasih, malah meminta bantuan yang lain. Kalau nggak dibantu, kita dicap orang Kristen, kenapa nggak mengasihi? Lalu kalau sudah dibantu, bulan depan menagih, seperti kita yang ada hutang dosa padanya. Secara alamiah, saudara, saya tidak mungkin bisa mengasihi. Tapi saya belajar di sana, di saat saya tidak bisa mengasihi. Di saat saya udah mulai kesel, saya bilang, Tuhan, saya kesel banget dengan orang. Tapi Tuhan menarangi. Manusia lamamu telah disalibkan. Manusia lamamu yang marah-marah, yang kesel, telah disalibkan. Oh, makin saya berdoa. Tuhan makin menerangi, sehingga timbullah iman. Timbullah Kristus dengan nyata. Ya, bukan timbul sebenarnya. Kristus itu memiliki jalan keluar. Dia menyalurkan kasih. Dia menyalurkan kemampuan untuk mengasihi orang. Sehingga, saudari, ketika orang tersebut, keluarga itu meminta bantuan lagi, masih ada cadangan kasih. Ketika kekurangan kembali pada Tuhan, masih ada cadangan kasih. Mengapa, saudari? Karena sejarah Kristus perlahan-lahan menjadi pengalaman saya, menjadi sejarah rohani saya. Marilah, saudari. Hari ini Kristus di atas bumi telah meletakkan dasar, meletakkan satu kesaksian adalah untuk supaya sejarah Kristus menjadi pengalaman kita, menjadi sejarah rohani. Moga, saudari, di bumi Indonesia banyak Kristus-Kristus kecil. Melalui kita tidak hanya menerima wahyu, mari kita memandang dengan iman, tinggal di dalam Kristus, mengenakan Kristus, membiarkan Kristus menyalurkan diri, sehingga menjadi pengalaman dan sejarah kita. Jadi, saudari, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, perhatian kita haruslah tertuju pada Kristus. Setiap kali kita mulai mentok, saudari, pandanglah pada Kristus. Karena itu ada sebuah kidung yang saya sangat sukai, dikatakan, pandanglah pada Yesus, tataplah wajahnya selalu. Pandanglah pada Yesus. Karena inilah jalan satu-satunya kita diselamatkan. Saudari, sebagai kesimpulan, saya ingin bacakan poin C. Bagaimana kita tinggal di dalam Dia. Allah telah membuat kita ada di dalam Kristus. Sehingga kita ada di dalam Kristus, saudari.
Yang menaruh kita di dalam Kristus adalah pekerjaan Allah. Dan itu telah rampung, saudara. Hari ini kita perlu apa? Tinggal saja. Jangan kembali ke tempat yang lain. Jangan memandang diri kita seolah-olah kita tidak tinggal dalam Kristus. Pandanglah pada Kristus. Lihatlah diri kita di dalam Kristus. Oh, tinggallah di dalam Dia. Membiarkan Dia bergerak. Membiarkan Dia bekerja. Oh, saudari, sungguh mulia. Hari ini, moga kita Tuhan bawa maju selangkah. Menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Tidak hanya setiap hari menerima wahyu. Tidak hanya setiap hari mulai dari gelap, mulai mendapatkan terang. Mulai dari kabur, mulai melihat. Tapi mari kita mulai menghitungnya, memandangnya, mengalami ke dalamnya. Oh, bahkan sampai sejarah Kristus menjadi pengalaman dan sejarah rohani kita. Puji Tuhan, saudari, mari saya tutup dulu persekutuan saya pada malam ini di dalam doa, kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Baik, mari saudari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Kau adalah teladan bagi kami. Tuhan, Engkaulah manusia Allah yang sejati. Kau telah menempuh, meletakkan satu sejarah ilahi. Tuhan, Kau ingin sejarah dirimu menjadi pengalaman dan sejarah rohani kami. Tuhan, pimpinlah kami, Tuhan. Tidak hanya setiap hari kami perlu wahyu, tapi bawalah kami melangkah maju kepada tahap yang kedua, di mana kami belajar memandang dengan iman kami, melatih iman kami, Tuhan, untuk mensubstansiasi, untuk memahami, mengalami setiap perkara rohani, yaitu melalui kami tinggal di dalam diri-Mu. Ajarkan kami, Tuhan, tetap tinggal di dalam Dikau. Jangan biarkan kami sering keluar, jangan biarkan kami sering lari. Biarlah kami bisa tenang, diam, duduk di dalam Tuhan. Tuhan, sehingga Engkau dengan memiliki jalan yang leluasa, menggarapkan diri-Mu di dalam kami. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan berbuah berkali lipat di dalam hati setiap saudara kami yang mendengar. Mulia bagi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih untuk Saudara Kenny dalam penyampaian firman-Nya. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah, ini sepertinya menguatkan kembali mungkin ya untuk berita yang minggu lalu, yaitu wahyu dari Tuhan itu seperti apa? Ya, ya, boleh silakan mungkin Saudara Kenny mau. Amin. Amen. Oke. Jadi, saudari, sebenarnya ini adalah sudah kita bahas minggu lalu ya. Wahyu adalah penyingkapan. Ya. Wahyu adalah kita melihat jelas. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris dengan revelation, diambil dari kata reveal. Ya. Reveal itu juga mengandung kata ada veil. Ya. Seperti layar saya. Sekarang ini adalah sebuah veil, sebuah penghalang selubung. Ketika dia menutupi, maka saudara Anda tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi wahyu adalah ketika selubung ini diambil, sehingga Anda bisa melihat dengan jelas. Saudara, hari ini di dalam Alkitab, begitu banyak fakta ilahi yang telah Tuhan genapkan bagi kita. Misalnya tadi yang kita bahas bahwa kamu telah disalibkan bersama dengan Kristus. Saudara, untuk melihat hal ini, kita perlu wahyu. Kita perlu melihat dengan jelas. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak melihat, maka kita seringkali terlupakan, kita seringkali salah langkah. Kita menganggap, oh, supaya manusia lama saya tidak berbuat dosa lagi, maka saya perlu apa? Perlu menanggulangi tubuh manusia lama saya. Oh, saya meditasi, atau saya membatasi diri saya mengurung diri saya,
Sehingga apa? Tubuh manusia lama saya supaya nggak berdosa. Tidak, saudari. Alkitab berkata manusia lama telah disalibkan. Untuk melihat ini, perlu wahyu. Jadi secara sederhana, wahyu itu apa? Wahyu itu adalah selubung diambil daripada kita. Nah, sebenarnya kalau saya ambil di dalam kitab Korintus, bagaimana wahyu itu bisa dilaksanakan? Tatkala kita berbalik kepada Tuhan. Ya, maka selubung itu diambil daripada kita. Ya, moga jawaban singkat ini bisa memberikan pandangan, penglihatan, pengenalan lebih jelas kepada saudari semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, semoga kita boleh mengenal ya, wahyu dari Tuhan ini ternyata adalah penyingkapan ya, penyingkapan selubung. Amin. Baik, pertanyaan yang berikutnya, bisakah saudara tolong jelaskan lagi ya mengenai bukan memandang untuk mati, melainkan memandang dari mati. Ya, ada dua kalimat ya ini ya. Apakah bedanya ya? Silakan. Silakan. Amin. Baik, saudari, ungkapan yang tadi adalah memandang, bukan memandang untuk mati, tapi memandang dari mati, adalah ungkapan dari saudara Watchman ya. Saya mengutip, tapi saya akan menjelaskan tetap, saudara ya. Oke, saya akan share screen lagi supaya kita lebih jelas. Oke. Nah, saudari, di dalam ayat yang kita baca, ya, khususnya dua ayat yang penting yang kita bahas hari ini, yaitu Roma pasal 6 ayat 11 dan ayat 6 ya. Sesuai di sini, di dalam ayat 6, dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa ya. Nah, di sini memandang adalah bahwa kamu telah mati. Bukan kamu memandang bahwa kamu untuk mati. Kondisi di sini adalah kita memandang bahwa kita telah mati, artinya kita memandang dari kondisi mati. Jadi, bukan memandang sesuatu yang akan atau untuk, tetapi memandang di sini adalah karena fakta ini telah digenapi. Maka, saudara Watchman ini membuat sebuah statement, yaitu bukan memandang untuk mati, tetapi memandang dari mati. Kita hanya cukup mengimani bahwa kita telah mati. Ya, moga penjelasan singkat ini bisa menjawab pertanyaan saudari ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Yang berikutnya, singkat sekali, ini pertanyaannya, bagaimana kita dapat melatih iman kita? Ya, melatih iman kita. Silakan. Ya. Iman itu bukan berarti, oh saya percaya, saya mengimani, bukan. Tapi iman itu adalah pengenalan kita, mensubstansiasi, dengan dasar dari pengharapan. Jadi iman itu ada di dalam Kristus. Ya, sama seperti saya kalau mau memberikan ilustrasi paling gampang adalah mengapa hari ini kita bisa percaya Tuhan Yesus? Kan tidak ada satupun di antara kita ini hidup di zaman Tuhan Yesus, bukan? Kita hidup di zaman sekarang. Tapi kenapa kita bisa percaya Tuhan Yesus? Mungkin ada pengalaman orang, dia pernah melihat Yesus dalam mimpi, tapi itu sangat sedikit. Tapi pengalaman pada umumnya adalah ketika kita mendengarkan firman, mendengarkan Injil. Oh, di dalam kita ada gejolak. Kita seakan-akan kita melihat. Kita tertarik. Ya, kita mulai bisa merasakan kasih Tuhan. Itulah iman. Iman hanya dengan mendengar, kita bisa mensubstansiasi. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Saya cerita pengalaman saya pertama kali dijamah oleh kasih Tuhan. Hanya dari sebuah kidung. Kidung ini dalam bahasa Inggris. Dikatakan, what made you, Lord, to die for me? Apa yang membuat kau, Tuhan, mati untuk aku? Memang pada waktu itu kondisi saya sedang terpuruk-puruknya. Saya anak muda yang sedang terpuruk-puruknya.
Ketika saya datang ke dalam sebuah ibadah, itu pun ditarik-tarik, dalam sebuah sidang ditarik-tarik sama kakak saya. Akhirnya saya duduk di paling belakang. Tapi ketika pujian ini, nyanyian ini dinyanyikan, menjadi sebuah gaung, firman yang berbicara. Hanya pelan-pelan saya melihat dan meneteskan air mata. Malam itu, saya bangkit, saya kembali mempersembahkan diri mengasihi. Apa ini? Inilah iman. Dasar dari pengharapan. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, semoga jawaban yang ringkas ini ya bisa membantu saudara-saudari kita. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah wahyu hanya untuk diri sendiri, ataukah wahyu itu juga untuk orang banyak? Terima kasih. Ya. Baik. Saudari, wahyu ada untuk orang banyak. Karena itu ada kitab wahyu. Ini jawaban saya paling singkat ya. Kalau untuk kalau untuk sendiri, maka Rasul Yohanes tidak perlu menuliskan kitab wahyu. Tetapi pengalaman menerima wahyu adalah pengalaman pribadi demi pribadi. Pengalaman saya melihat tidak bisa mewakili pengalaman saudara Hansen. Bukan karena saya melihat, maka Hansen pasti melihat. Tidak. Sama seperti bahkan di dalam keluarga. Saya ambil contoh hari ini, Susri. Saya sebagai orang yang melayani Tuhan. Saya tidak bisa memaksa anak saya nanti besar melayani Tuhan. Sangat bergantung pada wahyu yang dia lihat. Tidak ada urusan, tidak ada namanya, oh karena saya seorang full-timer, maka anak saya pasti full-timer. Ini sangat bergantung pada pengenalan dia terhadap Tuhan. Inilah wahyu. Wahyu adalah sangat bergantung pada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Tentu kita bisa membantu orang lain untuk mendapatkan wahyu. Kita bisa mendampingi, misalnya kita ada teman kita, ya kita bisa mendampingi dia baca Alkitab. Mendampingi baca Alkitab. Mulai membaca Alkitab, dia mungkin mulai bertanya. Ingat sesuai kisah Filipus bertemu dengan Sida-Sida. Dia membantu Sida-Sida itu membaca Alkitab. Ya, waktu dia membaca sendiri tidak mengerti. Tapi ketika Filipus bersama-sama dengan dia, matanya terbuka. Dia melihat menerima wahyu. Maka sesuai, kita bisa bantu. Tapi wahyu yang kita lihat belum tentu bisa mewarisi kepada orang lain. Kita hanya bisa membantu. Kita bisa mendoakan seperti Paulus berkata, ku berdoa supaya Allah memberikan kepada engkau roh, hikmat, dan wahyu. Maka sesuai, kalau hari ini kita berkata, bagaimana kita bisa berdoa, kita bisa membantu wahyu pada orang lain. Ya, bukan berkata kalau kita menerima wahyu, orang lain pasti menerima. Tapi kita perlu mendampingi. Mengajak orang tersebut datang pada Tuhan. Mengajak orang tersebut menikmati firman Tuhan. Mendoakan mereka. Maka Allah punya jalan untuk menyingkapkan dirinya. Sehingga orang tersebut menerima wahyu terhadap diri Tuhan. Ya, semoga jawaban ini bisa ya menjawab pertanyaan dari saudari ya. Amin, puji Tuhan. Ya, pertanyaan berikutnya saya coba bantu menjawab. Nanti mungkin saudara ini akan menambahkan. Amin. Yaitu apa bedanya rema dengan wahyu? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi pewahyuan tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita ya bahwa ini adalah sebuah penyingkapan ya. Ketika kita ingin melihat sesuatu ya, kalau pandangan itu atau lukisan itu tertutup ya, terselubung, maka kita tidak bisa menikmatinya ya. Maka wahyu adalah penyingkapan ya dari selubung untuk melihat perkara itu ya. Sedangkan rema ya, rema adalah firman Tuhan yang seketika yang kita dapatkan melalui ya kita berkontak dengan Tuhan ya. Rema adalah perkataan firman Tuhan yang muncul dengan seketika di dalam kita. Nah, tentunya ini sangat berkaitan ya, saudara-saudari. Melalui kita berkontak dengan Tuhan, ya firman Tuhan yang adalah logos yang tertulis.
ketika kita menemui satu kondisi, situasi, ya, firman Tuhan yang pernah kita baca, yang kita nikmati, Tuhan bisa kembali eh, munculkan kembali ya di batin kita dan menguatkan kita. Inilah rema, ya. Nah, untuk mendapatkan pewahyuan, ya, tentunya bukan dari perkataan manusia, ya, bukan dari perkataan media massa, bukan, saudari. Semua pewahyuan itu datangnya adalah dari firman Tuhan, ya, yang kita alami, ya. Jadi ini sangat berkaitan, ya. Ini dari saya, semoga bisa membantu. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya coba lihat ya, ada beberapa yang mirip. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika musuh datang dan bertanya, di mana janji Allah, di mana imanmu, bagaimana dengan doa-doamu, kalau firman Allah adalah kebenaran, lalu gejala-gejala ini apa? Mohon penjelasannya, saudara. Amin. Silakan. Amin. Ya, karena saya tidak tahu orang yang bertanya seperti apa, saya juga tidak tahu pengalaman, ya. Tapi saya coba memahami, ya. Mungkin pertanyaan ada di chat atau secara pribadi, ya, Sir Hansen? Oh iya, secara pribadi ke saya. Oke, boleh baca ulang lagi, coba. Saya. Oh, baik. Saya bacakan. Bagaimana jika musuh datang dan bertanya? Pertanyaannya ada 3. Di mana janji Allah? Di mana imanmu? Bagaimana dengan doa-doamu? Lalu saudara kita bertanya, kalau firman Allah adalah kebenaran, lalu gejala-gejala ini apa? Mohon penjelasannya. Oke, nah, saudari, karena seperti yang saya tadi katakan, saya tidak tahu siapa yang bertanya. Kalaupun saya tahu namanya, saya mungkin juga tidak kenal, ya kan? Tapi saudari, dari pertanyaan itu, ya semoga pemahaman saya benar, ya. Berarti saudari Anda sudah berusaha mengenal Tuhan, ya kan? Tetapi mulai muncul pertanyaan, mana janji Tuhan? Anda mulai berdoa, mana jawaban doamu? Ya. Lalu di manakah kebenaran itu? Nah, saudari, Anda mengalami itu, saya juga mengalami itu. Saudara Hansen juga mengalami itu. Ini adalah memang pekerjaan iblis. Iblis itu kerjanya cuma satu, membuat kita meragukan firman Tuhan. Disinilah kita perlu melatih iman kita dengan memandang hanya pada firman. Ya. Iblis selalu membuat pandangan kita berbalik kepada situasi. Dan memang situasi itu seringkali memang nyata di dalam mata fisik kita. Disinilah perlu iman yang untuk mensubstansiasi perkara-perkara Allah. Amen. Saudari, ini sangat perlu apa? Perlu kita kembali tinggal di dalam Tuhan. Maka saya menyarani saudara atau saudari yang bertanya dalam pertanyaan ini, Anda boleh terbuka pada Tuhan. Amen. Mulailah dengan kondisi Anda apa adanya. Anda boleh berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, di mana firman? Tuhan, bukankah Engkau berkata demikian? Tapi kenapa hal ini terjadi pada saya? Kenapa doa-doa saya nggak pernah dijawab? Saya datanglah dengan kondisi kita. Tetapi ingat, datang pada Tuhan. Datanglah pada firman. Jangan datang kepada konsep Anda. Pengalaman saya, saudara. Setiap kali ketika melihat situasi, ya, saya sudah berdoa tapi tidak terjadi, saya mulai datang pada Tuhan. Di sanalah justru saya mengalami bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana saya mengalami kekuatan Tuhan yang sejati. Tentu saudara ini bukan seperti membalik telapak tangan. Ini perlu sebuah proses. Proses yang tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hari ini kita tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita bersedia dibatasi. Kita bersedia hanya mau dilingkupi oleh Tuhan. Gak gampang, saudari. Mungkin Anda yang sudah berdoa berlama-lama, begitu lama,
Anda harapkan tidak terjadi. Anda lihat situasi. Tuhan yang berkata, tinggal di dalam aku. Jangan lihat itu, tinggal di dalam aku. Ini butuh sebuah latihan tekad dan iman kita. Lalu Tuhan berkata, bukannya tinggal di dalam aku di dalam kamu. Artinya apa aku di dalam kamu? Tuhan sebagai Tuhan tinggal di dalam kita. Hari ini mungkin kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Tapi apakah Tuhan sudah tinggal di dalam kita? Apakah Tuhan sudah menjadi Tuhan? Atau Tuhan hanya bukan tinggal, tapi bertamu? Sesuai pengalaman saya, dan saya yakin juga pengalaman banyak orang. Kita mungkin tinggal di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Tuhan hanya bertamu. Kita hanya berkata, Tuhan, kamu hanya boleh duduk di sana, jangan jamak urusan saya ini. Yang ini nggak boleh, ini bagian saya. Tapi Tuhan mau. Tuhan sering kali ingin menjamah. Ya, menjamah bagian itu. Baru Tuhan mulai menggenapi apa yang kita doakan. Ya. Sesuai suatu kali, saya mendoakan supaya orang tua saya, karena saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Ya. Maka setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya dijamah oleh kasih Tuhan. Saya sangat merindukan orang tua saya percaya Tuhan. Lalu saya berdoa. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Saya berdoa 12 tahun sudah. Dan doa itu jatuh bangun. Ya. Doa. Tapi melalui itulah doa. Tuhan mulai banyak tinggal di dalam saya. Tuhan mulai menanggulangi. Tuhan mulai berkata, kalau kamu tidak berubah, kamu tidak demikian. Bagaimana orang tua bisa percaya Tuhan? Kalau kamu tidak sekolah, waktu itu masih karena remaja, kamu nggak sekolah baik-baik, kamu nggak jadi siswa terbaik, bagaimana orang tuamu bisa percaya Tuhan? Ya, saya orang yang suka melayani, tetapi waktu itu sekolah saya berantakan. Tuhan menerangi perkara itu. Saya bertobat di depan Tuhan. Nah, setelah mulai proses itu, baru hati orang tua saya dilembutkan. Baru orang tua bisa diselamatkan. Dan itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, 12 tahun. Ya, saya rasa banyak orang mungkin doa lebih panjang. Tapi sesuai proses ini adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Baik, karena waktu saya nggak bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Puji Tuhan, saya serahkan ke Hansen, mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, ya pertanyaannya cukup banyak ini, beberapa masuk kembali. Baik, kita pilih pertanyaan yang ini ya, yang kita lihat sangat ini ya, sangat berkaitan dengan topik malam ini terlebih dulu. Baik, pertanyaannya dari seorang saudara, yaitu apa hayat Kristus itu sama dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, maka terjadi lahir baru, lalu Roh Kudus yang sama dengan hayat Kristus masuk ke tubuh kita. Demikian ya pertanyaannya. Saya mungkin coba membantu menjawab. Baik, saudari, hayat Kristus ya adalah hayat yang kekal yang kita terima melalui kita dilahirkan kembali ya. Jadi hayat ini berasal dari mana, saudara-saudari? Hayat ini adalah berasal dari diri Allah itu sendiri ya. Dan dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 bahwa Adam yang akhir yaitu Kristus menjadi roh pemberi hayat ya. Jadi roh pemberi hayat ya yang adalah sama ya dengan Roh Kudus itu sendiri terus menyalurkan hayat ke dalam kita ya melalui kita pertama-tama percaya ya. Kita percaya, kita dibaptis, ini pertama awalnya kita mendapatkan hayat ini. Nah, lalu melalui kita bertumbuh secara rohani ya, mengalami kemajuan rohani, semuanya ini bukan karena kita memperbaiki diri, tetapi adalah melalui kita menerima hayat ini lebih banyak. Ya. Jadi hayat Allah adalah Allah itu sendiri. Ya, adalah diri Allah itu sendiri yang adalah Sang Roh itu. Jadi kita bisa katakan ya ini adalah sama ya. Sang Roh Kudus itulah Sang Roh hayat
yang memberikan hayat kepada kita. Amin. Demikian dari saya. Berikutnya ada pertanyaan, bukan pertanyaan ya, ini mohon untuk dijelaskan. Ada satu ayat firman yang mungkin kita sering dengarkan ya dalam beberapa pertemuan ini, yaitu di dalam Roma pasal 7, ya, ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Mohon penjelasannya, mungkin saudara kita mau membantu, silahkan. Saudara Kenny atau saudara Irfan, silahkan. Baik, saya rasa pertanyaan ini pernah kita bahas di seri Manusia Rohani, tapi saya mengulang sedikit saja ya. Jadi saudari, di dalam Roma pasal 7 adalah pengalaman Rasul Paulus, ya, di mana dia sebagai seorang yang telah diselamatkan. Dia memiliki sebuah kehendak, keinginan untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam pengalamannya dia menemukan bahwa keinginan yang baik selalu ada padanya, tapi bukanlah yang baik yang dilakukan. Karena itu, ini adalah saudara kita bertanya di ayat 25, ayat 26, ya kan? Tetapi sebenarnya di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-24, Paulus memberikan sebuah kesimpulan. Dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi, aku melayani hukum Allah. Artinya dia dengan akal budinya, dia ingin melayani hukum Allah, yaitu melalui hukum Taurat, hukum yang baik. Dia ingin melakukannya, keinginan yang baik. Tetapi tubuhnya, tubuh dosanya adalah melayani hukum dosa. Nah, saudari, ini adalah pengalaman dan masalah kita semua. Karena itu di dalam seri buku kehidupan orang Kristen yang normal, kita melihat pertama adalah darah membereskan semua dosa. Tapi salib Kristus membereskan diri kita. Aku. Nah, Paulus menjelaskan di dalam pasal 6, yaitu salib Kristus telah membereskannya. Dan kita hari ini telah perlu memandangnya bahwa itu telah mati. Nah sekarang karena saudara kita bertanya, ini sebenarnya maju. Yang akan nanti bahas kita di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Yaitu di dalam pasal yang ke-7. Paulus berkata, pengalaman ini. Memang dia sudah memandang. Dia melihat, tapi pengalaman dia adalah tubuhnya tetap melayani hukum dosa. Maka nanti di pasal 8 adalah jawabannya. Demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudari, ketika kita tinggal di dalam Kristus Yesus, baru kita bisa melayani Allah dengan segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Hanya di dalam Kristus. Kalau dengan akal budi kita, dengan tubuh kita, tubuh dosa kita, kita tidak akan bisa. Akal budi ingin melayani, tapi tubuh adalah melayani dosa. Satu-satunya adalah kita perlu di dalam Kristus. Nah, caranya apa? Yaitu di ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Poin ini akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya. Jadi, saya hanya baca ayatnya sekilas, supaya kita tahu bahwa pengalamannya, bagaimana kita bisa melayani Allah. Ya, yaitu pertama harus di dalam Kristus Yesus. Kedua adalah di dalam Roh. Ya, baik. Karena waktu, saya penjelasan sampai di sini dulu ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Wah, sangat limpah malam ini ya dengan pertanyaan yang kaya dan juga sangat berbobot. Baik, ada pertanyaan yang saya tadi terlewat ya. Mohon maaf. Saya kembali ke pertanyaan itu, yaitu saya coba bantu jawab. Jika sekali selamat, tetap selamat, ya ini adalah perkara keselamatan ya, keselamatan kekal.
Apa arti dari Injil yang mengatakan bahwa berjuanglah melalui pintu yang sempit? Ya, saya akan bacakan ayatnya supaya kita bisa menyimak ya. Ini ayatnya dari mana ya? Di dalam Lukas pasal 13 ayat 24 ya. Di sana jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Ya. Jadi saudara-saudari sekalian, keselamatan yang kita lihat di sini adalah ada dua makna ya, ada dua tahap keselamatan ya. Jadi keselamatan yang pertama adalah keselamatan secara yuridis ya, secara hukum, bahwa sekali kita beroleh selamat tidak akan bisa dibatalkan ya. Ini juga diteguhkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal ya, dan tidak akan binasa. Tetapi saudara-saudari, kita juga bisa melihat ada keselamatan pada aspek yang kedua, yaitu adalah aspek secara keselamatan setiap hari. Ya, keselamatan ini adalah keselamatan pada jiwa kita. Ya, keselamatan jiwa kita yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa lihat ya, banyak orang Kristen, termasuk saya, ya, masih seringkali ya menemui banyak kelemahan, kegagalan, ya amarah, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Apakah ini berarti keselamatan itu hilang? Keselamatan kekalnya hilang? Tidak, saudara-saudari. Keselamatan kekal yang Allah berikan tidak akan hilang. Ya, tetapi kita masih perlu bekerja sama dengan Allah untuk proses keselamatan tahap yang berikutnya, yaitu keselamatan jiwa kita. Baik, sekian dari saya. Nanti kita akan bisa kupas lagi ya lebih mendalam di topik yang tersebut ya. Baik, pertanyaan berikutnya masih tersisa 8 menit ya, saudari. Mohon maaf tidak bisa mengcover semuanya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, apakah hayat Kristus ini berbeda-beda kadarnya dalam tiap orang? Kalau kadarnya berbeda, bagaimana cara atau kegiatan apa saja yang dilakukan supaya hayat Kristus semakin bertambah pada diri kita? Baik, saya bantu jawab karena ini berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya yang saya juga jawab, yaitu mengenai hayat. Saudari, betul ya, hayat Kristus di dalam tiap orang itu berbeda-beda. Seperti halnya pertumbuhan orang Kristen yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda ya. Nah, lalu apa yang menjadi faktornya ya? Ya tentunya adalah seberapa banyak ya orang itu terbuka kepada penyaluran Tuhan ya. Kepada penghidupan yang terbuka kepada Tuhan, ya bersandar Tuhan, terbuka kepada firman Tuhan, ya tentu banyak faktor. Apakah ketika melewati situasi, ketika Tuhan memimpin taat, ataukah justru malah tidak taat kepada Tuhan? Ya, jadi unsur Kristus perlu terus bertambah, tentunya melalui kita semakin banyak terbuka kepada Tuhan. Baik, saudari, ya saya jawab dengan singkat ya. Terima kasih juga untuk saudara Irfan yang menambahkan ya di kolom chat. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, saudara-saudari. Baik, ada dari saudari Elsa ya. Di sini dikatakan bagaimana caranya membedakan kehendak Tuhan dengan diri kita sendiri. Ya, ada satu buku yang mungkin bisa membantu saudari kita, ya, yaitu buku tentang mengenal dan berjalan dalam kehendak Allah. Ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, bukunya secara playbook, ya, soft copy, Anda bisa membuka, membelinya. Saya telah berikan linknya di kolom chat, yaitu judulnya Mengenal dan Berjalan dalam Kehendak Allah. Dari saudara Watchmeni. Baik.
demikian. Apakah masih ada pertanyaan lagi, saudari? Atau mungkin ada tambahan dari saudara-saudara? Silakan. Amen. Baik, kalau nggak ada tambahan, nggak ada ya pertanyaan, saya tambahkan dikit yang tadi Saudara Hansen katakan. Jadi kadar hayat setiap orang memang berbeda-beda, ya, Saudari. Maka bagaimana hayat ini bisa bertumbuh sampai Paulus berkata sampai pada kedewasaan penuh. Maka tentu secara kita bisa lihat dari hayat manusia kita saja, bagaimana hayat manusia itu bisa menjadi dewasa. Pertama adalah tentu dia perlu diberi makan, perlu menerima suplai gizi yang cukup. Tetapi tidak cukup itu, dia juga perlu dilatih. Ya, sama seperti kita lihat seorang bayi. Ya, bayi dia waktu lahir dia memang sudah punya kaki, dia punya jari kaki, dia punya telapak kaki, tetapi kakinya belum punya kekuatan untuk berjalan. Maka semakin dia diberi susu, dia mulai belajar makan makanan keras, ya mulai makan bubur, nasi tim, dan sebagainya. Nah, dia mulai punya kekuatan, terbentuklah otot-otot yang makin kuat, tulang yang makin kuat, sehingga dia mulai punya kemampuan untuk merangkak, mulai punya kemampuan untuk berdiri, mulai punya kemampuan untuk berjalan, berlari, bahkan melompat. Tetapi kalau dari kecil dia tidak pernah mau melatih, maka meskipun tulangnya sudah kuat, ya kan, ototnya mulai sudah terbentuk, tapi karena tidak pernah dilatih, maka dia akan tidak bisa berjalan atau proses berjalan akan terhambat. Ya, maka demikian juga dengan hayat orang Kristen. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya, kita perlu menikmati firman Tuhan. Tapi kita juga perlu melatih, yaitu melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Memperhidupkan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hayat Tuhan bertumbuh. Ya, kira-kira demikian. Karena waktu, ya saya serahkan kembali kepada Hansen. Oke, baik. Terima kasih, saudari. Pertanyaan-pertanyaannya sangat baik dan bisa memberikan bantuan ya untuk kita supaya bisa memperdalam firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam ini. Ya, kami memohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang kami tidak sempat bacakan ya karena keterbatasan waktu. Anda bisa nanti melalui grup ya yang telah tersedia ataupun melalui chat pribadi kepada kami yang melayani untuk melanjutkan ya pertanyaan tersebut ya. Baik, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Saya tutup ya, saudari di dalam doa. Moga persekutuan ini boleh membuat kita memandang ya, memandang setiap karya yang telah Tuhan rampungkan bagi kita, sehingga kita boleh ada jalan maju ya. Kita tidak lagi berusaha dengan kekuatan ya atau cara kita sendiri ya, karena Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita ya. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang akan datang untuk topik yang lebih lanjut. Baik, mari kita bersatu di dalam doa, saudari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena setiap karya yang telah Tuhan rampungkan, telah Engkau, Tuhan berikan faktanya, Engkau bukakan, Engkau singkapkan supaya kami mendapatkan pewahyuan. Tuhan Yesus, selamatkan kami dari segala tipu muslihat si musuh yang membuat kami meragukan firman Tuhan. Tuhan, bawa kami terus maju, menempuh hidup oleh iman. Tuhan, perasaan kami sungguh tidak dapat kami sandari. Tuhan, situasi kami
juga Tuhan seringkali menipu kami. Tapi hanya firman Tuhanlah yang kekal dan tidak berubah, yang boleh membawa kami maju. Tuhan Yesus, kami persembahkan diri kami. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap saudari yang telah mengikuti Bible Study ini. Engkau berkati pertumbuhan rohani mereka dan juga kami semua yang ada di sini, yang melayani. Kami sungguh butuh rahmat-Mu, tenaga-Mu tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudari, terima kasih untuk setiap kesediaannya sampai akhir. Kita boleh open mic dan mengucapkan kata-kata berkat ya, saudari. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Terima kasih. Saudara Kenny, Hansen, Ya, memberkati kita semua. Terima kasih, Hansen. Terima kasih, saudari. berkati semuanya. Amin. 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 Terus setiap hari. Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan, Saudara Hadi dari Bandung, puji Tuhan. Amin. Oke, baik, saya end meeting ya. Tuhan berkati semuanya. Amin. Saudara, Haleluya. berkati.